Mana pandangan seorang dokter forensik tentang pembuatan santet? Misalkan ada kasus yang kita bilang ini tuh tidak bisa dijelaskan secara medis, ya kita harus pastikan dulu ini benar nggak nih ke arahnya medis atau mistis kah? Karena tadi yang dibilang santet atau penemuan benda asing di tubuh manusia, Betul. itu seringnya ketika kita telusurin ternyata korbannya ini itu punya gangguan kejiwaan yaitu pika, makan benda-benda yang aneh. Pika disorder ya. Pika Ya, disorder. Pika disorder. Suka nelan benda-benda aneh gitu ya. Atau lewat mungkin mulut. sindrom memasukkan ke anggota tubuh, ya mohon maaf entah dari saluran cerna bagian bawah. Self insertion disorder namanya. Yes. Nah, kena. Makanya begitu kita ketemu benda asing, kita lihat dulu nih, ada nggak cedera di bagian lehernya, ada nggak luka-luka keriwat kejiwaannya seperti apa. Lalu kita tentukan, oh ini ternyata bisa dijelaskan secara medis kok. Karena kan banyak maksudnya ditemukan misalnya foto-foto medis bahwa di dalam perutnya ada pakunya misalnya, ya kan, jarum apa segala macam. Jadi dokter forensik nggak boleh ya membuat laporan kayak misalnya, oh ini saya nyatakan ini karena santet gitu, nggak boleh ya, nggak boleh ya. Ya, pokoknya harus ada penjelasan medisnya dulu. Oke. Sampai harus mentok. Yang menarik justru kasus orang masih hidup. Orang yang datang minta periksa, dia mengaku katanya tadi malam itu saya berkali-kali saya dilecehkan secara seksual oleh makhluk gaib. Aduh. Ada kasusnya. Datangnya ke dokter forensik. Datangnya ke rumah sakit, ke dokter minta diperiksa, sampai akhirnya melibatkan tim forensik itu juga untuk mengecek kondisi tubuhnya, tapi ternyata sama sekali nggak ada luka, nggak ada luka di alat kelaminnya juga nggak ada luka, Nggak ada tanda. Apa kasus tuh? kayak gitu banyak banget, beberapa kali dibahas di jurnal kedokteran. Ternyata dia mengalami yang namanya incubus syndrome. Incubus Sampai ada syndrome. namanya. Ada loh. Ada namanya ya. Incubus bukannya yang makhluk ini. Incubus makhluk gaib kan? Iya, makhluk gaib Bilangnya. setan. Yang katanya suka melakukan hal-hal nggak senonoh lah, saat sedang tidur memasuki. Tapi ternyata setelah dievaluasi, terus kemudian dikasih obat kejiwaan, sembuh. Sembuh ya.